Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Jembatan Barelang melihat pemandangan, langit cerah biru warnanya. Salam dan sapa tak lupa saya ucapkan. Assalamualaikum kawan pajak semua. Halo, selamat bertemu kembali kawan pajak semua di YouTube KPP Pratama Batam Utara dan Kanwil DJP Kepulauan Riau. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membahas hal-hal terkait perpajakan dan perkembangannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Mitra Pratama sebagai host pada YouTube kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat kawan pajak. Selamat bergabung kembali di podcast ini. Kali ini podcast gabungan antara KPP Pratama Batam Utara dan Kanwil DJP Kepulauan Riau. Kita pada podcast hari ini akan membahas terkait peraturan terbaru nih, yaitu TER. Apa itu TER? TER adalah Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21 yang baru-baru ini muncul, baru-baru ini terbit, yaitu PP 58 tahun 2023. Setelah terbit peraturan PP 58 tahun 2023 ini, ada beberapa perubahan, baik itu terkait bagaimana cara penerapannya, baik itu tarifnya, atau baik itu terkait penghitungannya. Nah, saat ini saya bersama dengan penyuluh dari Kanwil DJP Kepulauan Riau, yaitu Abang Jendri. Apa kabar Bang Jendri? Baik, sehat Bang Mitra. Bang Mitra gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang Jendri. Terima kasih telah mau menjadi narasumber untuk podcast kita. Ini kita sebagai media bagi kita untuk lebih mengenalkan update terakhir aturan peraturan perpajakan. Mungkin para kawan pajak agak sedikit bingung gitu ya terhadap aturan ini apa lagi gitu ya. Apa terutama para pemberi kerja di Bang Mitra. Benar sekali. Iya, jadi agak ribet nih gimana ngitungnya. Biasa gitu ya kalau kita ada aturan baru. Kemarin itu pakai metode yang lama udah nyaman, ternyata ada metode baru. Nah, nggak tahu apakah ini menguntungkan atau tidak. Kita langsung merasa terblok ada dari diri kita. Oh, ini aturan apa sih? Nah, ini kita bahas di Bang Mitra. Siap. Gitu ya. Baik Bang Jendri. Terkait aturan TER ini atau Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21 ini di Kanwil sendiri banyak nggak sih Bang yang berkonsultasi? Banyak, sangat banyak. Jadi admin media sosial kita di Instagram juga ketika kita Instagram live itu banyak menanyakan tentang penerapan PP 58 dan PMK 168. Oke. Iya. Ini yang banyak itu bertanya bukan hanya pemberi kerja, gitu ya, bukan hanya instansi pemerintah, tapi juga banyak yang karyawan. Ini apa sih gitu kan? Apakah nambah beban pajak bagi saya gitu kan? Namun banyak pertanyaan yang menjadi isu nih di masyarakat. Nah, kita jawab nih sekarang gitu ya. Baik. Oke. Berarti kita mulai ke sesinya pertanyaan nih Bang. Ya. Biar ini sebelum kita ke hal yang lebih mendalam, kita refresh dulu nih buat kawan pajak semua. Sebenarnya PPh 21 itu apa nih Bang? Oke, jadi ini pertanyaan. Memang kita kalau mau langsung ke fokus ke TER, kalau nggak ngerti PPh 21 agak ribet gitu ya. Betul. Jadi memang ini PPh 21 ini sesuai dengan itunya ya, ini pajak penghasilan pasal 21. Apa itu PPh pasal 21? Yaitu pajak yang dikenakan atas jasa, atas kegiatan, atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi gitu ya. Ketika kita punya penghasilan, maka itu ada terutang pajak, tapi kita lihat ada aturannya lagi. Jadi nggak serta-merta dipajakin gitu ya, nggak serta-merta kita dipotong pajak, harus bayar pajak gitu ya. Gitu Bang Mitra. Oh, jadi itu ya kawan pajak semua, kita breakdown dulu nih dari awal apa itu PPh 21. Jadi tidak tiba-tiba kita masuk ke apa itu TER. Nah, gitu. Iya. Jadi minimal dasarnya kita tahu dulu nih kawan pajak semua. Oke. Ini kan diterbitkan peraturan baru kan Bang? Iya, PP 58 tahun 2023. Kira-kira apa sih yang mendasari atau alasan diterbitkannya PP 58 2023 ini? Oke, jadi kalau baca dari skrip atau aturannya langsung ya dari PP 58 dan PMK-nya gitu ya. Kenapa sih muncul latar belakangnya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman pajak, para kawan pajak sekalian bahwa aturan ini sebenarnya sudah disiasati, sudah dirundingkan, kemudian direncanakan untuk lebih memudahkan
pemotongan dan pemungutan bagi para pemberi kerja. Kenapa? Kalau kita lihat pakai aturan yang lama, pemakai aturan yang lama, itu agak sedikit ribet. Tiap bulan, tiap masa para pemberi kerja akan menghitung ulang kembali pajak yang harus dibayarkan atau pajak yang harus dipotong dari si karyawan atas penghasilannya. Ya kita lihat tuh per 16 kemarin, per 16 2016 halamannya aja sampai 100 lembar gitu ya. Betul, Kita agak ribet gitu ya. Orang pajak aja agak ribet, banyak klausul gitu ya. Nah ini semakin meringankan para pemberi kerja untuk melakukan pemotongan. Kenapa? Patokannya adalah tarif efektif rata-rata ini, gitu ya. Ada daftarnya, ada range-nya berapa persen, tergantung nanti PTKP-nya juga berapa, dapat dia. Nah itulah yang menjadi pemotongan pajaknya, gitu. Jadi sangat gampang, memudahkan bagi para pemberi kerja, para pemotong pajak PPh pasal 21 ini, Bang Mitra. Gitu Bang Mitra. Baik. Berarti ini sudah harus dilakukan. Kira-kira berlakunya mulai kapan nih? Nah, kita kan kemarin tuh dikejutkan tuh kan di akhir tahun tiba-tiba muncul PP ini gitu ya. Nah, tercantum di PP-nya dinyatakan bahwa aturan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2024. Jadi ini udah berjalan nih Bang Mitra. Oke. Tapi kita paham aturan ini mungkin sedikit mengejutkan atau sedikit apalagi nih ya, sedikit shock terapi nih bagi para pemberi kerja, tapi enggak. Jadi mudah-mudahan aturan ini bisa memudahkan, membantu para pemberi kerja, tinggal nanti menyesuaikan saja gitu ya. Jadi sejak 1 Januari sekarang sudah berlangsung. Nah silakan kami himbau para pemberi kerja, para kawan pajak sekalian, mungkin bagian dari HRD, bagian dari accountingnya, jika bagian dari pajak gitu ya, dari bagian pajak di kantornya, jika bingung silakan berdiskusi dengan kita, gitu Bang Mitra. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya tarif efektif rata-rata itu tarif yang digunakan untuk pemotongan ya Bang ya, Iya. dengan tarif-tarif terbaru dan Benar, sebagainya. benar. Oke, baik. Berarti kira-kira keuntungannya apa nih Bang untuk ini Bang, untuk tarif efektif rata-rata ini Bang? Dari cerita kita tadi, dari background tadi, pertama keuntungannya simplifikasi, Bang. penyederhanaan pemotongan. Penyederhanaan, oke. Iya, jadi kertas kerjanya mungkin nggak seribet tahun-tahun sebelumnya, aturan sebelumnya gitu ya bagi para pemberi kerja. Ya, kemudian yang kedua, itu akan memudahkan bagi kita juga sebagai karyawan check and balance. Oke. Gitu kan? Kan itu kan nampak tuh semua penghasilan kita selama sebulan berapa. Akumulasikan tuh penghasilannya. Udah, kemudian PTKP kita berapa. Nah, dari PTKP ini kita akan lihat ter berapa dia, ter A, ter B. Nanti kita akan jelaskan tuh jenis-jenis ter ya. Ter A, ter B, ter C. Kemudian ada kolom-kolomnya, range gaji kita berapa. Nah, nampak nanti berapa persen di situ dikalikan. Udah, benar nggak yang dipotong oleh pemberi kerja? Oke. Iya, jadi kalau misalnya ada kesalahan, kita bisa melakukan check and balance sebagai bagi Kontrol. si pemberi kerja. Iya, kontrol kita sendiri juga. Kalau yang kemarin kan kita penghasilannya berapa ya? Kemudian pengurangnya ini apa ya? Saya dapat gaji sekian, dipotong sekian. Kenapa ini menjadi seperti ini, kan agak sedikit ribet gitu ya, Bang Mitra gitu. Gitu. Oke, tadi sempat disebutkan oleh Bang Jendri terkait ter A, ter B dan ter C. Boleh dibantu jelaskan Bang apa itu ter A, ter B, ter C? Bang Mitra, begini. Jadi para kawan pajak, para teman-teman sekalian yang berkecimpung dalam hal pajak misalnya, ini kan jadi topik yang menarik nih akhir-akhir ini. Jadi TER itu tadi kan seperti saya bilang tarif efektif rata-rata. Nah, TER ini juga basisnya adalah PTKP. Apa itu PTKP? Penghasilan tidak kena pajak. Oke. Jadi TER ini terbagi 3. Kalau misalnya secara pembagiannya ada namanya TER harian. Kemudian ada TER bulanan. Kita balik dari TER harian dulu. TER harian itu berarti penggajiannya
atau si penerima penghasilan menerima gaji dihitung sehari gitu ya, atau hitung harian gitu ya. Jadi kalau misalnya 0 sampai 450.000, maka tarifnya adalah 0%. 0%. Iya. 0%. Kemudian 450.000 sampai dengan 2,5 juta itu tarifnya adalah 0,5%. Nah, kalau lebih daripada itu dianggap sebagai bukan pegawai. Ada perhitungan tersendiri gitu ya. Karena kan jarang juga tuh yang sekarang yang dihitung harian tapi gajinya di atas 2,5 juta gitu ya. Nah, tapi udah diatur para kawan pajak. Nah, itu TER harian. Sekarang kita bahas TER bulanan. Nah, TER bulanan ini basisnya adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Kita ngerti itu kan? Kalau lajang berapa? Benar. Kalau dia sudah menikah berapa? Gitu. Nikah anak 1, anak 2, kemudian anak 3, gitu kan? Nah, ini basisnya adalah PTKP. TER ini terbagi 3, TER A, TER B, dan TER C. Yang TER A itu berarti dia yang lajang, kemudian menanggung 1 orang, gitu ya. Maksimal itu. Ya, maksimal 1 orang. Jadi misalnya dia yang lajang 54 juta, kemudian yang kalau menanggung 1 orang, misalnya yang bersangkutan menanggung orang tuanya gitu ya. Jadi tanggung 1 orang, jadi dia 58.500.000. Maksimal di 58.500.000 iya, untuk yang PTKP di TER A ya Bang? Iya, nah yang TER B dia yang 63 juta. 63 juta. Ya, kemudian sampai 67.500.000. Nah, yang TER C itu dia 72 juta. Yang K3. Yang ketiga, maksimal di ketiga ya. 3 orang gitu kan. Nah, jadi itu TER A, TER B, dan TER C. Kolom-kolomnya ada para kawan pajak, dan itu setiap TER-nya itu ada seperti PTKP namanya, 0 sampai sekian juta itu 0% gitu ya. Nah, TER A, TER B, TER C itu berbeda-beda, ada tingkatannya. Nah, itu dia. Jadi itu pengertian kemudian penjelasan secara ringkas tentang tarif efektif rata-rata. Gitu Bang. Baik, selama gini Bang, ada lagi nih pertanyaan. Ini kan berlaku per 1 Januari 2024, betul? Iya, benar. Terus kan kalau yang sebelumnya PPh 21 untuk pemotong itu kita menggunakan ISPT. Tapi untuk yang PP 58 masih pakai ISPT atau bagaimana Bang? Kalau PP 58 ini kita tetap menggunakan basisnya kemarin kan, apalagi dengan nanti dengan menggunakan sistem terbaru dengan Citas. Nah, itu nanti kita akan masuk menggunakan EBUPORT. Iya, jadi itu akan diakomodir. Ya biasa kan, aplikasi akan menyesuaikan dengan aturannya. Gitu ya, jangan pula aturannya muncul, aplikasinya tidak menyesuaikan. Jadi nanti wajib pajak bingung gitu ya. Ini akan semakin dikembangkan para kawan pajak sekalian. Mudah-mudahan terakomodasi. Ya, mudah-mudahan di EBUPORT nanti akan lebih lengkap, lebih mudah juga untuk menggunakannya, lebih eye catching, dan sehingga para kawan pajak sebagai pengguna, sebagai sebagai penerapan aturan itu mudah untuk menjadi wajib pajak patuh, terutama patuh terhadap aturan PPh pasal 21 ini, Bang Mitra. Berarti untuk ISPT saat ini sudah tidak digunakan lagi, betul ya Bang ya? Iya. Sekarang berarti untuk yang TER 21 ini kita pakai EBUPORT 21. Benar, itu kalau EBUPORT itu dari mana? Nah, itu silakan nanti saya tantang nih para kawan pajak sekalian untuk berdiskusi, ketemu dengan kita sebagai petugas untuk datang, silakan berdiskusi dengan kita para penyuluh pajak yang ada di unit-unit kerja masing-masing ya. Di KPP Batam Utara ada banyak para penyuluh yang bisa memberikan penjelasan kepada para kawan pajak. Kita juga di Kanwil kita punya WFS, kita silakan berdiskusi
mengenai penerapan aturan dari PP 58 dan PMK 168 ini. Oke, Gitu Bang Mitra. baik. Oh iya Bang, tadi saya mau menyambung yang ter A, ter B, ter C tadi Bang. Iya. Kan di ter A, ter B, ter C itu kan tarif dan lapisan itu banyak tuh Bang. Iya. Itu kita harus menghafal gak sih Bang? Oh Segitu enggak. banyak Bang? Kita ada sekarang sebenarnya ada alat bantu. Oh, begitu. Alat bantu ini sudah bisa kita lihat di DJP online, sebenarnya sudah ada kalkulator pajak namanya. Oke, oke. Bisa kita langsung ke kalkulator.pajak.go.id. Oh, baik. Ya, jadi ketika kita mengklik itu, mudah-mudahan kita akan menginput berapa statusnya dan apa, kita langsung dapat angkanya. Oh, Angka, langsung, Bang? iya. Oh, Jadi baik, angkanya. baik. Kemudian sekarang sudah banyak Bang Mitra aplikasi-aplikasi Excel gitu ya. Oh. Jadi ketika kita mengklik gajinya, statusnya langsung dapat angkanya, Oke, gitu ya. Nah, yang pasti tapi kawan pajak cara menghitungnya agak sedikit berbeda. Betul. Agak sedikit berbeda. Di mana perbedaannya? Kita harus mengakumulasi Oke. keseluruhan penghasilan kita selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Iya, jadi misalnya nih bulan Maret, Hmm. kita hitung, kita tambahkan nih penghasilan gajinya berapa. Mudah-mudahan dapat THR nih, Amin, ya kan? amin. Nanti dihitung lagi. Nah, dapat 1 bulan, baru dapat misalnya di angka 5 juta. Oke. Statusnya tidak kawin, berarti TRA. Nah, itu kan belum kena pajak, Oke. gitu kan? Kalau misalnya di atas dari misalnya 8 juta, gitu kan? Itu nanti ada di kolom TR. Nah, nanti dapat berapa persen dia, gitu kan? Langsung dikalikan dari 8 juta. Itu sekarang sangat gampang para kawan pajak. Sebenarnya banyak juga aplikasi, kita bisa Google. Yang pasti di kalkulator.pajak.go.id sudah tersedia. Baik. Iya. Oh, berarti intinya yang kita hitung menggunakan THR ini seluruh penghasilan bruto ya Bang ya? Benar. Jadi misalnya ada waktu kita dapat THR ya itu langsung dihitung. Iya. Misalnya dapat THR total jadi 8 juta seperti Iya. Bang Jendri bilang tadi, atau saat nggak dapat THR 5 juta ya dari 5 jutanya aja. Iya, betul, benar. Jadi lebih adil lah dia. Lebih per bulannya, adil. Bang, ya. Iya. Oh. Tapi jangan salah ya para kawan pajak. Ketika kita turun nih ke lapangan berdiskusi dengan para wajib pajak, melakukan sosialisasi, itu ditanya, ini munculnya aturan ini, pajak saya nambah nggak? Itu pertanyaan yang gitu. sering ditanyakan itu Bang. Itu juga yang harus kita kasih pencerahan nih, kita infokan kepada para kawan pajak sekalian bahwa dengan munculnya TER tidak berarti pajak terutang atau pajak yang ditanggung oleh si karyawan atau oleh si pemberi kerja, kalau tanggung pemberi kerja itu menjadi besar atau menjadi bertambah, tidak ada penambahan. Yang ada adalah kemudahan pemotongan bagi pemberi kerja. Oke, gitu. Jadi nanti kan tadi skemanya adalah masa Januari sampai dengan November itu menggunakan TER. Oke, Januari sampai November aja Bang. Iya, baru di masa Desember nanti baru dihitung ulang. Dihitung. Nah, baru yang agak ribet-ribetnya itu di akhir. Oh, berarti hanya ribetnya di akhir nih ya? Iya, Kalau jadi sebelumnya tiap bulan ribet gitu iya, ya? jadi para ini pemberi kerja akan menghitung ulangnya. Di situ dia akan menjumlahkan seluruh penghasilan, dikurangi dengan biaya jabatan, iuran yang dibayar, kemudian semua faktor pengurang, semua faktor penghasilannya, baru dikurangi dengan PTKP. Nah, dapatlah angkanya. Oke. Dapat angka pajak terutangnya berapa, dikurangi dengan pajak yang telah dipotong dari masa Januari sampai November. Oke, baik. Ya, kalau misalnya ada kurang bayar, maka mau nggak mau harus dibayarkan di masa Desember tersebut. Gitu Bang Mitra. Jadi kita harus tegaskan kepada para kawan pajak sekalian, para audiens kita, para pemirsa yang berkesempatan untuk menyaksikan podcast kita kali ini, bahwa tidak ada penambahan beban pajak. Tidak ada. Jadi ini hanya untuk memudahkan pemotongan bagi para pemberi kerja. Gitu Bang Mitra. Ya udah, berarti intinya dia TER ini mempermudah kita, karena yang sebelumnya kita tiap bulan harus menghitung biaya pengurangan dan lain sebagainya.
ini hanya kita dikalikan penghasilan bruto saja itu ya Bang? Iya. Dan untuk penghitungan keseluruhannya hanya di akhir masa pajak, Iya. baik di Desember ataupun kapan Iya. wajib pajak itu berhenti bekerja. Benar. Oke. Oh iya Bang, saya lupa. Tadi mungkin ada yang terlewat Bang. Di Abang mungkin lupa sampaikan juga Bang. Apa di Ibu Pot 21 itu sudah bisa menghitung seperti kalkulator pajak belum sih Bang? Nah, di Ebupot pasal 21 ini dia sudah bisa Sudah Bang bisa. Mitra. Oh, Ya, jadi iya. silakan nanti dicoba. Baik. Saya yakin para kawan pajak ini sudah mencobanya dengan menggunakan aplikasi Ebupot 21. tersebut gitu, Ebupot 21 gitu. Itu Bang Yan, Oke. Mitra. Berarti tambahannya selain tadi kalkulator pajak.go.id, terus siapa tahu sudah ada yang bikin aplikasi Excelnya nih kalkulator Iya. pajak untuk menghitung Iya. itu semua. Selain itu juga di DJPL di Ibu Pot juga sudah ada ya Bang? Sudah ya? ada. Jadi nanti tinggal kalau memang iseng ya coba dicocokkan aja sama atau enggak. Benar, gitu. benar. Dan pajak semua. Oke. Kira-kira ada hal lain nggak Bang yang ingin disampaikan terkait hal ini Bang? Pertama yang kami sampaikan kepada para kawan pajak sekalian bahwa informasi yang salah itu harus kita konfirmasi ulang. Betul. Gitu ya. Jadi jangan salah menerima informasi dikatakan bahwa ini apalagi akan menambah beban pajak itu salah. Tidak ada penambahan beban pajak baru. Oke. Ini cukup memudahkan. Kita bisa cross check pajak kita dengan alat bantu dengan dengan kalkulator pajak dulu tadi. Kalau Ebupot kan itu ada di fasilitas dari pemberi kerja, Betul. gitu kan. Betul. Kemudian sekarang juga sudah banyak aplikasi Excel yang mudah-mudahan bisa membantu. Nah, itu himbauan kami para kawan pajak. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau perlu bimbingan atau perlu penyuluhan, silakan menghubungi kita di kantor wilayah DJP Kepulauan Riau atau di KPP Batam Utara, Betul. Batam Selatan, kemudian KPP Madya. Kalau dia di pulau itu di Bintan ada, di Tanjung Pinang ada, kemudian KP2KP kita ada juga Tanjung Balai Karimun, kemudian KP2KP Ranai, kemudian KP2KP Dabo. Jadi silakan para kawan pajak berdiskusi dengan kita sebagai petugas pajak. Kita akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh para kawan pajak. Terus satu lagi Bang Mitra. Oh iya, apa itu Bang? Ini masa-masa pelaporan SPT tahunan gitu ya. Jadi jangan lupa untuk melaporkan SPT-nya. Salah satu kewajiban kita memiliki NPWP yang aktif adalah melaporkan SPT tahunan. Ya. Jadi silakan kalau misalnya mau cari tahu bagaimana cara laporkannya atau EVIN-nya apa, silakan datang ke kantor pajak. Silakan datang ke kantor wilayah atau di mana unit-unit kerja kita di seluruh Indonesia, dan para petugas pajak akan siap untuk membantu untuk melaporkan SPT tahunannya, ya, memberi edukasi gitu ya. Tapi data-datanya harus lengkap gitu ya. Oke, baik Bang. Jadi saya mau ambil kesimpulan nih Bang untuk podcast kita kali ini. Yang pertama, penerbitan PP 58 tahun 2023 terkait tarif efektif rata-rata PP pasal 21 ini intinya tujuan utamanya adalah mempermudah baik itu pemberi kerja, pemotong ataupun kita yang dipotong ya Bang. Iya, benar. Untuk mempermudah serta kita lebih mudah nih mendapatkan informasi benar nggak sih pemotongan atas penghasilan kita ini. Jadi si karyawan yang mendapatkan penghasilan itu, setelah mendapat bukti potong dari kantor, benar ternyata sudah sesuai begitu ya Bang ya. Dan juga sudah banyak fasilitas yang membantu kawan pajak semua untuk melakukan penghitungannya. Tidak harus menghafal ya Bang ya, segitu banyak tarifnya tidak harus dihafal juga ya. Intinya sih Direktorat Jenderal Pajak itu ingin memberikan kemudahan terkait pelaksanaan kewajibannya, sehingga dengan mudahnya pelaksanaan kewajiban, wajib pajak tidak lagi kesulitan lah. Intinya semakin patuh, semakin taat pajak, betul ya Bang ya. Dan satu lagi pesan penting nih yang tadi disampaikan oleh Bang Zenri, yaitu jangan lupa untuk lapor SPT tahunan, betul Bang ya. Baik dia lapor SPT tahunan orang pribadi yang batas waktunya adalah akhir Maret 2024 ini, serta SPT tahunan badan yang batas akhirnya adalah
30 April atau April. akhir April 2024. Iya. Mungkin begitu saja Bang Iya. Jendri untuk acara podcast kita kali ini. Iya. Terima kasih banyak Bang Jendri atas Iya. informasi yang diberikan, atas ilmu dan diberikan, atas waktu yang diberikan untuk acara Oke. podcast kita kali Iya. ini. Baik. Terima kasih kawan pajak yang telah menyimak podcast kami, KPP Pratama Batam Utara dan Kanwil DJP Kepulauan Riau. Mungkin nanti ke depan akan banyak juga kolaborasi kita ya Bang ya, Benar. antara KPP Pratama Batam Utara dan Kanwil DJP Kepulauan Riau. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian kawan pajak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi Bang, kita pakai tagline-nya Iya. Kanwil Sadar. DJP Kepulauan Riau. Iya. Nih. Oke. Oke Bang, 1, 2, 3. Sadar, peduli, kontribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku gak bisa lupain dia. Kamu emang harus lupain dia, tapi kamu gak boleh lupa lapor pajak. Ayo lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman. Hai, Opa, aku gak bisa lupain kamu. kamu harus lupain aku. Tapi kamu gak boleh lupa lapor pajak. Aku tuh udah lapor pajak.